Jika hari ini kamu berada dalam kesulitan, merasa ditinggalkan, merasa tidak ada orang yang peduli, maka ingatlah bahwa Allah sayang padamu. Allah tidak meninggalkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, kita lanjutkan tadarus kita pada surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11. Ketika semua terasa meninggalkanmu, ketika malam terasa sunyi karena hidupmu terasa hanya sendiri, kamu merasa tidak ada lagi yang sayang padamu. Semua orang tidak peduli atas perjuanganmu. Serba salah. Hidup terasa gelap. Belum ada celah terang yang datang menyinari. Berbagai upaya kerja keras dilakukan, tetapi hasilnya belum nampak di depan mata. Rasanya sulit, susah. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Ditambah lagi komentar orang sekitar yang seharusnya mendukung, justru mereka malah melemahkan. Ketika selama 6 bulan tidak turun wahyu kepada Rasul, ini tentu menjadi sebuah tekanan, karena pembinaan berhenti, motivasi berhenti selama 6 bulan. Bahkan Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang memang sebelumnya selalu nyinyir kepada Nabi, berkata, "Wah Muhammad, setanmu itu katanya sudah meninggalkanmu." Jadi Ummu Jamil menyebut setan kepada malaikat Jibril yang selalu membawa wahyu. Maka turunlah surat Ad-Duha ini. Wadduha, demi waktu duha. Setelah fajar, maka datang waktu duha. Ada proses, ada waktu, ada selang. Maka tidak perlu kamu berputus asa. Walaili idza saja, dan malam apabila telah sunyi. Orang yang kesulitan biasanya selalu menyendiri sehingga malam sudah sunyi masih susah tidur. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membenci kepadamu. Tuhanmu sayang padamu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jika hari ini hasil perjuanganmu belum terlihat, karena ini belum akhir, ini masih proses, ini masih ujian. Akhirat lebih baik daripada dunia. Ketika Rasulullah bangun dari tidur dan datang Ibnu Mas'ud, terlihat di lambung Rasul garis-garis bekas tikar dari pelepah korma. Itu sangat mengharukan bagi Ibnu Mas'ud. Padahal Rasul bisa saja dengan kekuasaannya waktu itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Ibnu Mas'ud menawarkan, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk membawa kasur kepadamu," sambil menyentuh lambung Rasul. Maka jawab Rasul, "Mali wali dunya, ma'ana wa dunya, inna masali wa masalu dunya karoki bin dola tahtas sajarah sumaroha wa taroktah." Aku dan dunia tidak ada kepentingan. Aku seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian meninggalkan dan pergi. Walau saupa yutika rabbuka fatardo, kata Allah. Nanti di akhir kamu akan mendapatkan, akan diberi karunia dan kamu akan merasa puas. Lalu apa yang bisa menjadi optimisme kepada kita agar selalu berpikiran positif? Alam yazidka yatimang fa'awa. Kata Allah, bukankah kamu dulu adalah yatim kemudian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad terlahir dan ayahnya sudah tiada, tidak bertemu dengan ayahnya. Usia 6 tahun ibunya sudah meninggal dunia, lalu diasuh oleh kakeknya. Lalu usia 8 tahun kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya.
wajadaka dhalan fahadah, dan kamu pada waktu itu bingung. Dolan di sini bukan berarti sesat, tetapi bingung, belum mengetahui kemana arah harus berjalan. Karena melihat agama-agama yang ada pada waktu itu tidak memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Wajadaka ailan fa'agna, dan aku menemukanmu dalam kondisi kekurangan, kemudian kamu menjadi kaya. Bahwa Nabi Muhammad SAW dikurniai oleh Allah karakter sikap al-amin, jujur, sehingga dengan modal itu di tengah-tengah budaya bangsa pedagang Quraisy pada waktu itu, Nabi memang ketika muda adalah orang yang kaya secara materi. Meskipun kata Nabi bahwa kaya yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fajr, kemuliaan yang sesungguhnya laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina nafsi. Bukankah kaya itu dari banyak harta, tetapi dari kayanya jiwa. Tapi secara materi juga Rasul, karena sejak usia 12 tahun sudah dididik dengan entrepreneurship, mental wirausaha, mental berdagang. Dengan pamannya sudah berangkat ke Suriah dan Lebanon kalau hari ini. Dan usia 18 tahun sudah bekerja sama, sudah memimpin sebuah perusahaan dengan modal kerjasama, sehingga mendapatkan bayaran sekitar 8 ekor unta per bulan, atau sekitar 400 juta per bulan. Ketika menikah usia 25 tahun, mas kawinnya, maharnya adalah 20 ekor unta. Jika 50 juta harga unta berarti 1 miliar. Artinya Rasulullah adalah orang yang sukses before 30, sukses sebelum 30 tahun secara ekonomi, secara mentalnya. Maka Allah mengingatkan, ketika hari ini berhadapan dengan kesulitan, belum ada hasil dari tugas yang dibebankan kepada Nabi, janganlah putus harapan. Terus nyalakan semangat perjuanganmu. Fa'amal yatima fala takhar adalah sebuah sikap karakter seorang yang mulia, adalah ketika cahaya imannya diwujudkan dalam bentuk amal soleh dan memandang manusia tidak dari ukuran hartanya, tidak ukuran kekuasaannya. Maka kepada yatim sebagaimana kamu dahulu, fala takhar, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa amasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya, baik minta ilmu maupun minta harta. Maka janganlah kamu pelit, berikan apa yang mereka minta. Itulah salah satu bentuk kemuliaan. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka kamu harus banyak membicarakannya supaya ingat. Sebagaimana sebelumnya Allah sudah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi hari ini, kamu lebih baik daripada anak yatim yang tidak ada pelindungnya. Kamu lebih baik daripada peminta-minta di pinggir jalan yang jangankan rumah seperti yang kita miliki, mereka bahkan mungkin tidak memiliki rumah, makan saja susah. Maka ini harus disyukuri. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mau meninggalkanmu. Tuhan sayang padamu. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil petunjuk amalnya dari surat Ad-Duha ini? Bahwa yang pertama, jika hari ini kamu berada dalam kesulitan, merasa ditinggalkan, merasa tidak ada orang yang peduli, maka ingatlah bahwa Allah sayang padamu. Allah tidak meninggalkanmu. Agar kamu yakin terhadap hal itu, lihatlah hari ini dengan hari kemarin, apa yang kamu lakukan setelah kamu bekerja keras. Bukankah sudah ada kemajuan meskipun sedikit? Itu adalah nikmat dari Tuhanmu, tanda Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Lihatlah orang-orang yang sekitar yang lebih rendah dari kamu, anak yatim, peminta-minta, itu jauh mungkin keadaannya, situasinya daripada kamu hari ini, sehingga kamu bisa bersyukur. Lihatlah orang yang lebih rendah.
sehingga kamu bisa bersyukur atas apa yang kamu miliki. Itulah nikmat dari Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa buatlah visi jangka panjang, buatlah cita-cita jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun yang akan datang. Kamu akan membuat apa? Kamu akan jadi apa? Sehingga ketika kesulitan kamu hadapi hari ini, itu akan menjadi kecil karena kamu melihat masa depan. Dan ingatlah bahwa di dunia ini bukanlah akhir, ini baru ujian. Ujian nilai akhirnya nanti di akhirat. Sehingga apapun yang terjadi, janganlah berputus asa. Selalulah optimis. Karena setiap upaya itu pasti akan mendapatkan hasil. Hasil tidak akan pernah mengecewakan upaya. Setelah fajar, pasti terbit duha. Pasti ada kemajuan, meskipun sedikit. Antara fajar dengan duha jangka waktunya sedikit. Maka surat ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu optimis dan berpikir positif. Jangan berprasangka salah terhadap Tuhan, terhadap Allah. Allah sayang padamu. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.